dan mendengarkan ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Habib al-Mahbub Al-Habib Muhammad Taqir bin Alwi bin Yahya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, penolong kita, pembawa hidayah kepada kita, yang insyaAllah kelak menjadi pemberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang kelak dikumpulkan bersama beliau. Di hari kiamat kita bisa berada dalam barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan pertolongan dan syafaat darinya dan masuk syurga bersamanya. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para guru-guru, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus hadir bersama kita Ki Haji Sanin. Semoga Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat. Ki Haji Abdul Raji Marja dan Marta, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Ki Haji Bunyamin, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan juga Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Al-Ustaz Ismail Marzuki SPDI, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Al-Ustaz Haji Nanang Pramana MM, Ketua FS 3G, dan juga para asatidzah lain yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita semua diberi panjang umur, sehat afiat. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita yang berada di pagi hari ini Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, dari penyakit, dari wabah, dari musibah. Di antaranya berharap dengan kemuliaan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama besar. Beliau adalah salah satu daripada pengarang tafsir Jalalain. Biasanya kita kalau ngaji tafsir, pertama itu membaca tafsir Jalalain. Beliau juga dijuluki Al-Hafidh. Makna Al-Hafidh bukan hanya menghafal Quran, tapi Al-Hafidh ini maknanya adalah hafal ratusan ribu hadis bersama sanadnya sampai ke Rasulullah. Ulama besar di zamannya, banyak karangan-karangan beliau. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, ketika ditanya di dalam fatwanya, beliau menyebutkan, ma hukmul maulid, hal huwa mahmud atau madhmum.
wa hal yuthabu ala fa'ilihi aula. Ditanya beliau tentang hukum amalan maulid atau memperingati maulid, apakah ini perkara terpuji atau tidak, kemudian apakah mendapatkan pahala yang melakukannya. Seorang ulama yang faqih, yang alim, ketika ditanya tentang suatu hukum, maka beliau menjawabnya juga dengan merinci hukum, mengurut, mencari unsur-unsur. Dulu ada satu ulama Betawi, mufti Betawi, sampai sekarang belum dapetin lagi mufti Betawi, Al-Habib Uthman bin Yahya. Di dalam salah satu fatwanya zaman Belanda itu ada kotak suara yang biasa dipakai untuk merekam atau mengambil suara Al-Quran yang dibaca, kemudian dipasang kembali di masjid-masjid. Ketika beliau menjawabnya tidak langsung mengatakan oh ini boleh, oh ini bagus, tapi dirinci dulu apa itu kotak suara, dasarnya apa, terbuat dari apa. Beginilah cara istinbat hukum. Jadi tidak sembarangan para ulama itu untuk menentukan dalam fatwa-fatwanya. Beliau ketika ditanya ini al-asl ana amr al-maulid, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, asalnya dasarnya perkara maulid. Apa itu maulid? Pertama huwa ijtima'un nas, kumpulnya masyarakat. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang kedua dibacakan semampunya daripada ayat Al-Qur'an tadi dibacakan. Yang ketiga wa riwayatul akhbar al-waridah anil mabda amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat yang diriwayatkan tentang kisah permulaan hidupnya Rasulullah, sebagaimana di dalam kitab-kitab sejarah pun disebutkan bagaimana kemuliaan Rasulullah waktu Rasulullah lahir, api yang disembah oleh Majusi yang ribuan tahun belum pernah padam. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah tiba-tiba di waktu itu pun semua roboh, yang kurang lebih ada 360 patung. Kemudian balkon-balkon kerajaan Persia runtuh yang jumlahnya ada 14 balkon, dan lain sebagainya dari keistimewaan atau kemuliaan yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah SAW. Nah yang keempat, kemudian mereka dengan bahagia biasanya suka ada hidangan. Ingat nih, 4. Kata Imam As-Suyuti wa la yazidu an dzalik, tapi di situ nggak ada tambahannya, baru disebutkan hukumnya. Tapi 4. Yang pertama adalah kumpul masyarakat, baca ayat Quran, baca atau mendengarkan dalam tausiah atau pembacaan kisah tentang kelahiran Rasulullah. Yang keempat adalah makan hidangan, gak ada foto-foto. Saya anak muda kalau kita ngaji, demennya foto-foto sampai ke mobil gitu disamperin. Apalagi di Kalimantan, saya baru dari Kalimantan semalam sampai. Itu orang Kalimantan, kata almarhum Habib Salim Syadiri, khams la yashba min khams, ada 5 yang gak kenyang dengan 5. Di antaranya orang Kalimantan gak kenyang sama foto. Di mana-mana foto, di mana-mana foto. Saya ada satu orang di Kalimantan, masya Allah, tiap kesana foto. Saya bilang gak kebanyakan foto. Udah berapa di rumah koleksi? Ini intinya bercanda. Artinya 4 inilah amalan yang indah di dalam maulid. Sampai baru disebutkan apa hukumnya, disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti minal bid'il hasanah, memang dari perkara yang bid'ah tapi hasanah. Jadi ada salah satu yang mensyarahkan kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Itmamun Ni'mah, dikatakan kalau kita sebenarnya menyebut maulid ini bid'ah hasanah, bid'ah itu secara lughawi, secara bahasa itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan tadi kumpul masyarakat, baca Quran, baca riwayat Nabi, atau memuji Nabi, atau membaca kabar tentang kelahiran Nabi, sudah pernah ada di zaman Nabi. Contohnya syairnya Hasan bin Thabit,
Khulita mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khulita kama tasha'u ahsanu minka lam tara qattu 'aini. Ini di hadapan Nabi. Qala al-badru 'alaina min thaniyatil wada'. Kemudian ada syair di dalam hadis Tabrani, syairnya Abbas bin Abdul Muttalib sama Nabi, anta lama wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq. Sudah ada. Makanya dikatakan kalau ini disebut bid'ah hasanah kurang cocok kata ulama, tapi disebutnya lebih baik sunnah hasanah. Sebab memiliki amalan yang baik. Kembali kepada kalimat bid'ah pun kita kalau teliti, kalau kita pelajari, bid'ah itu punya makna. Sayyidina Umar ibn Khattab ketika sama kita ketahui di akhir hayat Rasulullah itu Rasulullah sempat memberhentikan sholat tarawih berjamaah. Kata Rasulullah, khawatir ini menjadi fardu, nanti umat yang nggak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid jadi dosa. Nabi merintahkan sholat masing-masing di rumah. Kemudian tidak diteruskan lagi sampai Rasulullah wafat, sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak ada sholat tarawih di masjid. Sampai kapan? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab baru ada sholat tarawih di masjid lagi. Sayyidina Umar lihat malam Ramadan banyak orang yang tidak menghidupkan, tidak beribadah. Sayyidina Umar mengajak, ayo kita sholat tarawih lagi di masjid. Habis sholat tarawih Sayyidina Umar bilang, ni'mah bid'ah hadih, paling bagusnya bid'ah ini. Sayyidina Umar yang bilang. Berarti apa? Dalam fikihnya Sayyidina Umar, dalam pemahaman Sayyidina Umar, bid'ah itu ada yang nikmat, ada yang indah. Bahkan kalau kita rinci lagi, Imam Syafi'i bagi bid'ah jadi dua, ada bid'ah mahmud, ada bid'ah mahmud. Imam Nawawi bagi bid'ah jadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah. Al-Imam Ibnu Hajar bagi bid'ah jadi lima. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Contohnya apa? Bid'ah wajib belajar ilmu nahwu. Kita kalau baca kitab, mohon maaf kalau kata orang Bekasi gak ada fathah kasrohnya, gundul, apa botak. Kalau nggak punya ilmu nahwu nanti salah baca. Baca hadis Nabi, idza ataitum shalah fa'alaikum bisakinah. Dia bacanya fa'alaikum bisikinah. Lain lagi artinya. Bisakinah dengan tenang. Kalau kamu datang pada salat dengan tenang. Kalau bisikinah dengan pisau. Contoh ada jamaah salat bawa pisau. Karena nggak ngaji nahwu, main baca kitab begitu. Bid'ah sunnah kata beliau, contohnya bangun sekolah, bangun pesantren. Mohon maaf tadi belajar nahwu, nggak ada zaman Rasulullah belajar nahwu. Zaman sahabat nggak ada belajar nahwu, justru sumber ilmu nahwu dari hadis Rasulullah diantaranya. Terus bangun sekolah, bangun pondok pesantren, nggak ada zaman Nabi. Tapi ini dari amalan yang baik, sama seperti memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan al-hasanah maknanya al-mahmudah, perkara yang mulia, perkara yang indah. Kemudian dikatakan wa yudhabu ala fa'ilihi, dan yang melakukannya mendapatkan pahala. Baru disebutkan alasan. Kenapa? Lima fihi minat ta'zimin nabi, karena di dalam peringatan maulid ada pengagungan kepada Nabi kita Muhammad. Karena kita memuliakan Rasulullah, dan subhanallah hari ini kita peringati maulid Nabi, kita mengagungkan Nabi. Pas banget berapa hari yang lalu ada yang menghina Nabi Muhammad SAW. Inilah dakwah kita, inilah jawaban dari kita. Kalau ada orang yang merendahkan Rasulullah, maka kita harus menjadi umat yang memuliakan Rasulullah. Mohon maaf, kadang seringkali dalam hidup kita sendiri tidak memuliakan Rasulullah. Sunnahnya banyak kita tinggalkan, akhlaknya banyak tidak kita teladani. Ini kalau boleh disebut nih, saya kalau mau tes dari jamaah semua yang hadir di sini, coba ngetes saja. Yang bawa siwak tunjuk tangan. Satu itu satu, masa nggak ada yang nolongin? Oh banyak, 2, 3, Ustaz semua bawa. Kadang kita malu Pak Bu. Kita peringati maulid Nabi, tapi sunnah Nabi nggak kita amalkan. Penting loh. Siwak, masya Allah, 10.000. Handphone jutaan kita punya di kantong. Yang 2, yang 3. Siwak menyelamatkan kita, handphone boro-boro belum tentu. Bisa jadi handphone memberatkan amal kita nanti di akhirat.
Makanya paling tidak buktikan rasa ta'zim kita kepada Nabi, memuliakan Nabi dengan apa? Dengan kita menjaga sunnahnya Nabi Muhammad. Saya dikasih waktu cuma 25 menit nih. Jadi langsung inti aja. Apa pesan hikmah yang ingin disampaikan pada maulid ini? Pertama, jadikan Rasulullah SAW kecintaan kita dalam hidup kita. Tidak punya pedoman kecuali Rasulullah. Tidak punya teladan yang indah kecuali Rasulullah. Tidak punya panutan yang lebih indah dibandingkan Nabi kita Muhammad. Sampai Allah yang suruh Nabi untuk menyampaikan kita untuk mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasul. Allah suruh mandat dari Allah untuk menyampaikan kepada umat untuk meneladani Nabi kita Muhammad. Yang kedua, mulai sekarang kita agungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang merendahkan nama Nabi, maka kita harus menjadi orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Mau memboikot silakan. Kalau perlu dari sebelumnya kita nggak beli barang kecuali barang kaum muslimin yang ciptakannya, buat yang berjualan. Tapi mohon maaf, banyak orang-orang kita, orang-orang Islamnya juga pada males, nggak mau banyak berusaha, nggak mau banyak menciptakan. Makanya Al-Habib Utsman dalam kitabnya menyebutkan ketika kotak suara itu dibuat oleh non-muslim, beliau katakan Allah kasih manusia punya akal, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Cuma banyak orang yang menggunakan akalnya bukan untuk ikhtiraat, membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Sehingga apa? Banyak akal kita digunakan hanya untuk kepentingan dunia yang bahkan tidak ada manfaat. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Banyak sekarang anak-anak kita yang sibuk tiap hari hanya dengan handphonenya, gamenya. Ada lagi yang pasang video dia joget-joget. Ada lagi yang sibuk dengan video YouTube. Anak-anak kita mulai. Ya mohon maaf, memang sengaja orang-orang kafir berusaha supaya kita lalai, supaya kita jauh dari Allah. Bukan hanya itu, udah jauh dari Allah, dunianya nggak dapat juga. Akhirnya lah dunia wal akhirah. Ini banyak kesibukannya dengan hal-hal ya, masya Allah. Ya kita disibukin jujurnya. Kenapa kita nggak jadikan ikhtiraat tepat? Saya berharap nih hal yang saya sampaikan masuk ke dalam diri kita, keluar dari sini, khususnya anak-anak muda, esok menjadi orang-orang yang sukses. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak bingung kalau ada barangnya orang kafir kita boikot juga, ada barangnya orang muslim. Air mau kita boikot, air minum misalkan, kita nggak mau minum air ini, kita orang muslim buat juga ada air ini, ada. Atau alat-alat yang lain atau hal yang lain. Cuma orang-orang kita sibuk. Kadang lagi yang orang tuanya juga sibuk, cuma ngurusin hal-hal yang memang nggak memberi manfaat, cuma manfaat dalam mata, dalam kesenangan semata. Contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa jannatan an yamin wa shimal. Allah jadikan surga di kanan dan kiri kita. Nih di atas muka bumi Allah kasih keberkahan. Ayo kita hidupkan. Apalagi masa yang sulit seperti ini, keadaan sulit. Berapa banyak orang mengeluh, kerja tidak ada, usaha tidak ada. Hidupkan di sekeliling kita, gak jauh-jauh apa? Tanaman yang baik. Ini malah kita ngurusin tanaman hias. Tanaman hias pada mahal. Memang sih baik, indah buat mata, tapi tanaman hias gak bisa dimakan, Pak. Coba kalau kita tanam hal yang manfaat, tanam sayur, tanam buah. Ibu saya sampai sekarang rumah saya nggak ada halamannya, nggak ada. Saya tinggal di Tampuran, nggak ada halaman. Ustaz Widodo udah pernah mampir ke rumah saya, gang-gang. Tapi di atas rumah saya isinya ada pohon tomat, ada pohon terong, ada cabai, ada buah melon, ada buahnya lagi. Ada jeruk udah macam-macam. Mau jeruk apaan aja ada. Ibu saya ngajarin, ayo nanam. Kalau udah sore, ibu saya lagi gak ada, teleponin anaknya, ayo siramin pohon. Diajarin. Makanya anak-anak kita usahakan biar punya kebiasaan. Apa yang dia bisa? Mau melihara ikan, pelihara ikan yang manfaat. Jangan ikan cupang dipelihara. Gak bisa dimakan ikan cupang kecil. Emang sih indah melihatnya, cuma diadu doang. Gak bisa dimakan.
Bang, mana harganya mahal benar, ratusan ribu sampai jutaan. Kita sibuk nih, sibuk orang-orang kita dengan hal itu, betul nggak? Coba kalau kita nanam ikan mas, ikan bawal, ikan patin, gedean dikit bisa kita goreng. Kalau kita susah nggak punya duit, nggak bingung mau makan apa, punya ikan, sayur ada tinggal metik. Coba nih, ini sebagai motivasi khususnya untuk anak-anakmu muda. Jangan terus sibuk dengan urusan gamenya atau urusan aja. Memang orang-orang seperti itu buat kita lupa, buat kita lalai. Biar semangat. Kalau perlu jadi orang yang sukses, yang masih sekolah ingin apa cita-cita? Jadi dokter yang hebat, jadi dokter yang amanah. Saya kemarin kesel sama satu rumah sakit, saya nggak sebutin. Ini nyata loh. Saya pastiin ini benar kabarnya benar, Beb. Ada saya punya jamaah miskin, Pak. Saya ngaji di rumahnya pupuk, rumah Betawi lama. Ibunya sakit udah lama, dari saya masih aja dari belum ada corona udah sakit. Emang nggak pernah keluar. Allah kasih, mungkin payah, meninggal dunia di rumah sakit, dites hasilnya negatif, bukan positif. Tiba-tiba dibungkus pakai bungkus corona. Mau diambil dibawa ke rumah, nggak bisa ini standar. Kan hasilnya negatif, nggak bisa ini standar. Harus. Kalau mau dibawa boleh silakan, tapi bayar dulu 50 juta. Enak aja. Saya mendengar hal ini sakit ngededel Pak Bu. Ngededel saya, orang susah, orang miskin. Makanya saya mau ngasih motivasi. Yang pertama, ayo kita biar punya kebiasaan. Apa yang kita bisa lakukan? Allah kasih para nabi itu diajarkan hiraf. Nabi Adam itu petani dalam sejarahnya. Nabi Nuh tukang kayu yang hebat sampai bisa membuat kapal. Nabi kita Muhammad pedagang yang hebat, dan banyak lagi. Ayo orang-orang kita biar punya kebiasaan. Jangan kebiasaan hanya milik orang-orang muslim. Ayo biar semangat. Kalau perlu di kita umat Islam, ini pesan juga, bersatu Pak. Udah nggak usah ributin masalah. Makanya dalam hikmah Maulid Imam Jalaluddin As-Suyuti di antaranya mengatakan mamin muslim quri'a fi baitihi maulid nabi. Tidaklah seorang muslim yang di rumahnya baca maulid nabi illa rafa'u anhu al-qahta wal waba wal harb, kecuali Allah angkat yang namanya kekeringan. Insyaallah rumah kita enggak kering kalau baca maulid. Ini kamu enggak kering. Wal wabah diangkat, insyaallah corona diangkat oleh Allah. Wal harab kebakaran dijauhkan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il. Dan di antara hikmahnya kebencian diangkat. Ayo udah, gak usah saling benci, gak usah saling dendam. Makanya hikmah kita baca maulid, insya Allah kebencian dikeluarin. Ada orang bilang saya gak suka maulid, gak akan ada yang suka maulid benci. Kita saudara, kita gak suka maulid, gak apa-apa. Bapak gak mau tahlil, gak apa-apa. Bapak gak mau kunut subuh, gak apa-apa. Tapi kita bersatu. Ini masalah berat ke depannya. Siapa yang bisa kita andalkan? Mohon maaf, tidak ada yang bisa kita andalkan saat ini kecuali Allah. Makanya kalau kaum muslimin bersatu nih di Indonesia 100 juta kaum muslimin lebih. Coba satu orang sedekah aja urunan 10.000, nggak berat 10.000, dari 100 juta nominalnya udah berapa? Kita udah bisa buat rumah sakit yang kita bisa gratiskan untuk masyarakat kaum muslimin. Coba kita nih ya Allah disibukin dengan hal-hal perbedaan lah, entar masalah ini direpotin, kita diributin. Ayo mulai sekarang biar kita bangkit bersama. Karena saya jujur, kalau ada orang yang ngajak, ayo kita bangkit, ikut saya, suruh urunan, ikut, bismillah. Kalau memang amanah dan bisa dipegang omongannya, dan insya Allah ternyata nampak hasilnya, karena ini keberkahan buat kita umat Nabi Muhammad. Dan mohon maaf, kalau kita kaum muslimin bersatu, orang kafir gak akan berani menghina kita, gak akan berani mencaci kita, gak akan berani mengatakan ibadah. Terus sekarang berani-beranian. Sampai ada pemimpin di DPR bilang, dia bilang anak muda seks bebas boleh, nanti pakai kondom. Saya bacanya empat banget. Capek Pak, ulama-ulama kita berdakwah, guru-guru kita menyampaikan nasihat, bimbing anak-anak kita biar dekat dengan Allah, biar jadi orang baik, biar selamat dunia akhirat. Tapi contoh dari orang-orang besar seperti ini. Saya bukan orang benci sama pemimpin, enggak, saya nggak benci. Saya ikut, saya patuh. Apa kata pemimpin, saya patuh. Suruh pakai masker, saya bawa 2 masker, bukan 1. Kan pas turun mobil lihat gak ada yang pakai masker, saya nggak pakai masker. Patuh, saya ikutin. 2 bulan disuruh di rumah PSBB, saya nggak keluar. Pas melihat orang pada keluar, kesel saya. Enak aja pada keluar, saya kagak. Ikutin. Yang namanya pemimpin kita harus hormat, harus patuh.
Patuh, tapi pemimpin juga pikirkan masyarakat. Sekarang lagi suruh kasih vaksin. Mohon maaf, saya mah nggak mau dah. Saya jujur, saya pribadi nggak mau. Jangan dipaksain. Gak usah pakai denda-denda dah. Bukan kenapa-napa, vaksin itu di Korea Selatan banyak yang mati pak. Dah selamat dari corona mati pakai vaksin kita. Enak aja. Ini contoh, makanya ayo kita bangkit. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang sukses berhasil. Amin ya rabbal alamin. Pesan yang kedua terakhir, kita nggak usah hidup dalam ketakutan. Takut kita hanya satu pak, hanya kepada Allah. Takutlah kita kalau nggak diridhoi Allah. Takutlah kita kalau nggak diampuni Allah. Takutlah kita kalau dibenci Allah. Takutlah kita kalau nggak dapat rahmat Allah. Itu yang harus kita takuti. Selain Allah nggak boleh kita takuti. Siapapun tak perlu kita takutkan. Penyakit ciptaan Allah. Dalam tauhid kita tanamkan. Percaya kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Khalaqas sihah was saqam. Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Khalaqal mauta wal hayat. Allah yang ciptakan hidup dan kematian. Bukan corona yang menentukan kematian. Bukan virus. Mohon maaf nasihatnya, dengan virus atau bukan dengan virus, waktunya mati kita mati. Berapa banyak orang yang lari dari virus, matinya dengan hal yang lain. Saya kemarin waktu ke Kalimantan baru sampai bandara, ada petugas bandara kasih tiket, barusan di depan bandara ada 3 motor ditabrak truk meninggal di tempat 3-3-nya. Saya langsung ngomong, ya Allah, ini baru selesai PSBB. Ya Allah, meninggal di tempat ini ajalnya. Saya bilang ini mungkin orang lari dari corona, meninggalnya dengan truk. Siapa yang bisa nolong? Nggak ada. Pas sampai saya Kalimantan Selatan, baru sampai Habib barusan wali kota Banjarbaru meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya kenapa? Positif. Saya renungin langsung. Wali kota meninggal. Wali kota meninggal, apalagi Pak RT. Khalid bin Walid, pahlawan perang, dijulukinya Saifullah, pedangnya Allah. Kalau udah dijuluki pedangnya Allah, kira-kira pedangnya Allah ada yang bisa patahin kan? Hadir peperangan ratusan. Beliau mengatakan, ini hadartu mi'atu ma'arakah. Saya hadir 100 perang. Wah ini adalah na'udzu syahidan. Saya kepengen mati syahid, tapi Allah nggak kasih. Meninggal dunia di atas tempat tidur. Karena pedangnya Allah, siapa yang bisa patahin? 100 perang nggak mati-mati. Kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, anak muda baru ikutan tawuran sekali mati dia. Sampai waktu dimandikan ada bekas 70 tusukan di dadanya, nggak mati. Subhanallah. Karena semua itu cuma sebab. Ada al-musabibnya Allah. Orang hanya terfokus dengan sebab penyakit, musibah, bahaya, celaka. Tapi lupa yang menentukan semua itu Allah. Jadi yang perlu kita sambung bukan sebab, tapi al-musabib. Yang perlu masuk dalam hati, dalam pikiran kita, Allah bukan sebab. Dalam hidup ada sebab, ada al-musabib. Contoh, saya kasih contoh. Kalau sebab itu intinya, nih saya kasih contoh. Ada bapak merokok, beli rokok, bungkusnya ada tulisan, rokok mematikan, rokok membunuh. Tapi bapak-bapak masih pada merokok. Ada yang baca. Sampai dokter bilang, orang yang meninggal karena rokok lebih banyak daripada meninggal karena corona. Nanti ada orang merokok, kita nasihatin jangan merokok, banyak yang meninggal. Masa yang rokok nggak seramai corona aja. Tiba-tiba ada kakek-kakek umur 90 tahun masih merokok. Terus dia bilang, saya 90 tahun merokok, alhamdulillah nggak mati-mati. Ngomong apa kita? Karena rokok cuma sebab. Ada anak muda 18 tahun masih muda, ya Allah nggak ngerokok, jalan naik motor ngebut, jatuh mati. Ngomong apa kita? Nah ngerokok. Makanya dalam hidup ada sebab, ada al-musabib. Sambung hubungan kita sama al-musabib. Sebab jangan jadi pengganggu, sebab jangan jadi penghalang. Makanya pesan saya terakhir, yang kita perlu takutkan bukan matinya, karena mati kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi 2 yang perlu kita takutkan. Pertama, apa yang kita bawa mati? Ini jadi kelebihan nih. Mohon maaf ya, 25 menit jadi 30 menit. Yang pertama, apa yang kita bawa mati? Kalau kita rajin ibadah, insya Allah kita bawa kebaikan. Tapi kalau kita maksiat, banyak melakukan dosa yang haram, kita bakal apa? Bakal tidak selamat.
Makanya orang yang zalim, orang yang jahat, yang suka ngomongin orang, jangan dipikir selamat. Iya boleh di dunia selamat. Siapa saja yang di dunia selamat nih? Yang zalim, yang berbuat jahat, yang mengambil hak kaum muslimin, yang menindas kaum yang lemah, boleh di dunia dia selamat, tapi di akhirat jangan dipikir bakal selamat. Nah yang kedua yang perlu kita takutkan, keadaan apa kita mati. Maka dua ini alasannya untuk kita semakin beribadah pada Allah. Ayo mulai sekarang kita tinggalkan dosa. Makanya terakhir saya kemarin sempat protes, kenapa sholat Jumat dilarang? Kita kaum muslimin Allah kasih akal, gunakan. Ada suatu masalah, pecahkan dengan akal sehat. Jangan kita tidak memecahkan. Sekarang virus belum kelihatan kayak gimana. Ini virus gaib ini. Sampai ada orang percaya nggak percaya. Kalau saya ditanya, percaya nggak Habib sama corona? Saya percaya Pak. Percaya corona ada corona. Cuma saya juga percaya ada orang-orang yang manfaatin corona untuk urusannya pribadi. Kayak ada orang bilang, Beb kita mau bikin maulid, bikin saya. Demo aja boleh, masa maulid nggak boleh? Demo boleh, pengajian masa nggak boleh? Pilkada boleh, pengajian nggak boleh? Bikin, kenapa nggak bikin? Insya Allah dalam pengajian, dalam maulid kita berdoa bersama agar Allah angkat. Amin ya Rabbal. Agar Allah angkat semua kesulitan, semua musibah, semua mara bahaya. Jadi ini yang perlu kita takutkan. Saya sempat protes, kenapa kok masjid nggak boleh sholat Jumat? Jangan, kalau bisa tetap cari solusi. Sekarang ketemu solusinya, orang suruh sholat jarang-jarang, itu kan akal dipakai. Walaupun sebenarnya itu bid'ah, nggak ada sahabat atau nabi sholatnya jarang-jarang. Tamamus sholat istausu fa'inat tasfiyat suhu min tamamin. Padahal saf kalau kita bariskan itu kesempurnaan sholat. Cuma kan itu solusi. Kayak contoh anak muda biar ketemu solusi. Kemarin kita suruh cuci tangan, takut pegang kerannya, pakai akal sehat. Sekarang pakai kaki. Itu akal dipakai. Makanya anak muda akalnya biar kita biar semua jadi orang hebat. Kenapa? Karena kalaupun kita sholat Jumat, kita meninggal di masjid lebih baik daripada kita meninggal di rumah tanpa apapun. Apalagi meninggal di rumah meninggalkan kewajiban Allah. Kita meninggal di masjid dengan penuh keimanan lebih baik daripada kita meninggal di luar yang tidak punya iman. Makanya waktu anak muda pas lagi corona saya mah tetap keluar. Kenapa maksain keluar? Tenang aja ada Allah, saya mau mesti nyari kewajiban. Masih mending ini anak muda. Kalau dia meninggal jangan masih penuh imannya sama Allah. Karena dia percaya Allah yang menentukan. Kita diem aja di rumah, meninggal udah hilang iman kita. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat buat kita. Jadi intinya nyemangatin, waspada boleh, panik jangan. Waspada boleh, takut jangan. Jaga-jaga kesehatan jaga. Mau cuci tangan jangan cuma cuci tangan, wudu kita. Insya Allah dapat semuanya. Bukan cuma tangan yang dibersihkan, mulut kita bersihkan, hidung bersihkan. Saya terakhir, saya berobat sama dokter di kampus, ini ada profesor. Pas satu orang saya tanya, Prof gimana? Saya punya orang tua saya udah tua. Katanya jangan keluar nanti bahaya buat orang tua. Ada teman saya, masya Allah, gak berani keluar sampai sekarang. Sampai ada paman saya gak mau salaman sama saya. Pas lebaran saya bilang salaman, jangan dulu ya corona. Bingung saya. Apa kata dokter? Jalan dakwah bismillah. Justru memang yang dicari begini, kagak ada yang dakwah. Akhirnya berobat sih, lihat. Online, jadi belajar online. Anak kita belajar online bukan makin baik, makin hancur Pak. Makin hancur keadaannya. Tuh lihat. Ayo dakwah deh. Cuma saya pesan dua, jangan ditinggal. Ini kata dokter. Satu taharah dijaga wudu deh, jaga wudu terus. Batal wudu, memang sunnahnya begitu. Ada namanya tajdid dulu. Yang kedua minum madu. Karena Allah sebutkan fi hasyifa, ada kesembuhan. Dan banyak teman-teman di Wisma Atlet minta Habib saya ditahan di Wisma Atlet, saya positif. Minta amalan, saya bilang tobat, dekatkan diri kepada Allah. Amalannya minum madu semua. Madu asli, jangan madu palsu. Madu asli, madu beneran. Saya waktu ke Kalimantan Timur lewat ada bukit namanya Bukit Soeharto. Itu di Kalimantan itu Bukit Soeharto itu hutan. Di pinggir jalan kalau mobil lewat itu ada yang jual madu hutan asli. Tiba-tiba sampai saya bilang, Beb, pengen tahu nggak madu yang asli sama yang betul? Saya bilang iya, gimana caranya? Bawa aja dulu ke rumah. Kalau yang di rumah barang pada pecah itu madu asli berarti. Saya bilang Pak boleh deh. Iya yang di rumah ngamuk. Madu lain itu. Madu makanan. Jangan salah paham Pak. Minumin madu insya Allah jaga kesehatan kita semua.
Semua kita dilindungi oleh Allah. Allah angkat semua musibah bala bencana. Allah angkat kezaliman dari negeri kita. Allah angkat fitnah dari negeri kita. Allah beri negeri kita kedamaian, kesejukan, keamanan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir Allah beri keberkahan. Kita dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah, jauh dari segala kemaksiatan. Ala kulli niat salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, saya kalau boleh pesan, kalau bisa sempatkan kapan malam pagi sholat hajat 2 rakaat. Rasulullah idza hammal amr yusalli rakaatain. Kalau Rasulullah ada keinginan sholat 2 rakaat. Saudara kita banyak yang lupa, dia kerjanya susah, dagangnya susah, ekonomi susah. Kita nggak punya harapan. Nggak ada yang bisa kita harapin kecuali Allah pemberi rezeki. Jadi nggak bingung, nggak keheranan. Coba sholat 2 rakaat sholat hajat. Niat usolli sunnatul hajat rakaatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca akhir surat Al-Baqarah. Sujud terakhir sebelum tasyahud baca tasbihat al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 10 kali baca salawat kepada Nabi 10 kali. Baca doa, kalau orang Bekasi bilang doa sapu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan. Kalau perlu kita ajak khotib-khotib habis sholat Jumat ajak. Minta sama Allah yang sulit dimudahkan, yang rezekinya lagi sempit Allah luaskan. Dan saya titip satu hajat terbesar. Biar fitnah, kezaliman dan wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba mungkin omongan saya sekarang belum manfaat, mungkin belum kepake Pak. Bapak Ibu masih hidupnya senang, masih tenang, masih santai. Tapi kalau dapat kesulitan, ada urusan, ada hajat, insya Allah ini bisa diamalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf di hadapan para kiai, para ulama kalau saya berbicara terlalu lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.